Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mata kuliah discourse analysis ya, discourse analysis. Dan menurut jadwal hari ini kita akan membahas tentang the organon model ya. Oke, share screen-nya terlihat ya? Terlihat, Pak. Iya, Pak. Ya, ini adalah bab 2, communication as action ya. Jadi dalam communication as action, bahwa komunikasi itu atau komunikasi dalam berbahasa, tentunya berhubungan dengan berbahasa ya, merupakan sebuah aksi atau tindakan ya. Salah satunya komunikasi sebagai aksi, bahwa Anda berkomunikasi, bahwa Anda berbicara dan Anda bertindak ya. Salah satunya diterangkan melalui 2.1, yaitu the organon model, model organon. Model organon ini adalah digagas oleh Karl Buchler ya, jadi filosof Jerman ya, Karl Buchler, yang mengatakan bahwa ya dalam setiap komunikasi, komunikasi berbahasa ya. Jadi kalau saya bilang bahasa, itu tidak hanya bahasa yang verbal, tidak. Bisa juga gesture segala macam, itu masuk dalam bahasa ya, merupakan bentuk komunikasi ya. Jadi kalau misalnya menurut Karl Buchler melalui the organon model, di situ dijelaskan bahwa setiap komunikasi itu harus mencakup segitiga yang disebutkan sebagai the organon model ya, yang terdiri dari ada symptom, simbol, signal, ada sign, ada sender, receiver, object, and state of affairs gitu ya. Pada buku Jan Renkema ini ya, Buchler mengatakan bahwa ada 3 klasifikasi ya untuk menjelaskan segitiga tadi. Yang pertama adalah 1, a sign function as symptom ya. Jadi sign, tanda, sebuah sign atau tanda berfungsi sebagai sebuah simptom saat sign tersebut mengatakan sesuatu tentang sender ya. Sender itu maksudnya sender receiver ya. Kalau sender itu penutur ya, sedangkan receiver itu bahasa linguistiknya ada petutur, atau bahasa biasanya sender itu yang bicara ya, yang bicara, sedangkan receiver itu lawan bicaranya ya. Sender itu yang ngomong ya, receiver itu yang mendengarkan, seperti itu. Jadi kalau dalam bahasa linguistik, sender adalah petutur dan receiver adalah sender adalah penutur, sedangkan receiver adalah petutur ya. Yang bicara dengan lawan bicara, seperti itu. For example, whether the sender is female or male, or what the intention of the utterance is. Jadi sign itu berfungsi sebagai simptom jika sign itu menerangkan tentang penutur ya. Sebagai contoh di sini dikatakan apakah penutur itu seorang laki-laki atau seorang perempuan gitu ya. Lalu maksud ucapannya apa gitu ya. Karena sejujurnya kalau misalnya maksud dari sebuah ucapan, dari sebuah ujaran, yang tahu pasti adalah penuturnya. Maksudnya kemana kan ya. Receiver hanya bisa menginterpretasi atau menerjemahkan maunya apa sih gitu ya, memberikan penilaian maunya apa sih, seperti itu ya. Yang kedua, a sign is a symbol because it refers to object and a state of affairs. Sign berfungsi sebagai simbol saat dia berhubungan dengan objek or state of affairs. Object of state and state of affairs itu adalah konteks. Ya, konteks ya. Konteks seperti apa? Sedangkan yang nomor 3, a sign serve as signal because receiver must interpret or react to what has been said. Ya, sign berfungsi sebagai signal atau sinyal karena si petutur
Receiver ya, petutur harus menginterpretasi atau memberikan reaksi, memberikan tanggapan apa yang baru dikatakan, gitu ya. Nah, untuk nomor 1 di sini dikatakan simptom ya. Sebagai simptom intinya adalah ini ya. Ini yang S ini adalah sign. Sign ya. Sign itu kalau kita misalnya hubungkan dengan yang minggu lalu tentang form and function, maka sign ini adalah form. Ya. Sign sama dengan form. Oke. Di sini sign sama dengan form. Form. Ya. Sedangkan kalau kita misalnya kalau sender itu sama dengan penutur, ya, atau pembicara, gitu ya, pembicara. Sedangkan kalau receiver itu sama dengan petutur, ya. Ini pendengar, ya, pendengar. Jadi kalau bahasa linguistiknya sender adalah penutur, receiver adalah petutur. Itu bahasa linguistiknya. Kalau misalnya bahasa umumnya sender adalah pembicaranya yang ngomong, sedang receiver adalah pendengarnya, lawan bicaranya. Seperti itu ya. Kalau misalnya sign atau S itu sama dengan form ya, sedangkan kalau kita bicara signal itu sama dengan function ya. Itu kalau kita bicara bahasan yang lalu. Ya, jadi muncul nih ya S ini simbol ya. Misalnya saya ya simbol ini, maka simbol ini akan berfungsi, sign ini akan berfungsi sebagai simptom ya. Akan S ini atau sign ini akan berfungsi sebagai simptom apabila S ini memberikan ciri-ciri atau klasifikasi atau karakter bagi sender, gitu ya. Jadi kalau misalnya contoh misalnya, wah panas ya, gitu ya. Wah panas ya, wah panas ya. Jadi kalau misalnya ada sebagai contoh, misalnya, sebentar. Wah panas ya, wah panas ya. Maka ini merupakan form ya, form atau juga disebut dengan S ya, atau disebut juga sebagai sign. Ya, wah panas ya. Lalu kita akan mencoba mencari maksudnya ya, apakah memang ini berhubungan dengan panas yang sesungguhnya, panas yang menyengat ya, seperti panasnya api gitu ya, seperti panasnya matahari, apakah seperti itu? Maka kita akan lihat dulu siapa yang bicara nih ya, siapa yang bicara. Maka kalau misalnya siapa yang bicara, maka kita bicara sender ya, saya bicara sender. Sendernya itu siapa? Sender itu siapa? Sender misalnya sendernya itu saya, Tommy. Ya. Sendernya Tommy. Gitu ya. Maka Tommy ini akan diterangkan, akan menjadi simptom ya, jadi simptom karena akan diterangkan klasifikasi Tommy seperti Tommy itu Tommy yang mana, gitu ya. Kalau kita bicara simptom, artinya
bahwa sign menerangkan sender, ya, menerangkan ciri-ciri sender, sign menerangkan ciri-ciri sender, sign atau S di tengah itu menerangkan ciri-ciri sender, maka dia akan menjadi simptom, gitu ya. Ciri-ciri yang bagaimana? Ciri-ciri yang melekat, ciri-ciri yang melekat, ya, ciri-ciri yang melekat. Misalnya kalau misalnya bicara saya, Tommy, itu pasti dia pria, ya, oke, pria. Terus ciri melekat yang nggak bisa dihindari ya. Kalau Tommy-nya ada Tommy saya, gitu. Kira-kira menurut Anda ciri-ciri saya apa lagi? Ciri-ciri yang melekat, baik fisik maupun non fisik. Seorang guru, Pak. Dosen. Oke, ya, apa lagi? Serius Tegas, mungkin. Pak. Serius, oke. Serius, oke. Oke, apa lagi? Tegas, tegas. Oke, tegas. Tegas apa galak? Handsome, Tegas, Pak. handsome. Oke. Apa lagi? Berkarakter, Pak. Berkarakter. Berkarakter apa? Karakter ngeyel? Berkarakter apa? Berkarakter lah ya, karakter. Ya, ya. Apa lagi? Dewasa, Pak. Dewasa. Enggak dewasa saya tua. Ya udah tua, Pak. Oke, tua. Enggak, telat. Apa lagi? Masih ada nggak? Baik, Pak ya. Apa? Baik, Pak. Baik. Waduh, bohong banget loh. Oke, baik. Fitnah tuh. Oke, dan apa lagi? Udah gitu ya. Gitu aja deh, sebelum muncul yang jelek. Tommy, pria, dosen, serius, tegas, berkarakter, dewasa, baik. Ya, oke lah. Kata Anda loh ya. Berarti, ya, ini karakter yang melekat. Yang melekat artinya saya sedang, misalnya karakter yang melekat, saya sedang bekerja, tidak bekerja, di rumah, di rumah, dimanapun, karakter ini memang ada. Gitu ya. Meskipun saya nggak ngajar, meskipun saya lagi tamasya, tetap saya seorang dosen. Dan pastinya pria. Gitu ya. Serius, tegas, berkarakter, dewasa, baiknya itulah ya. Itu yang melekat. Ya, berarti bahwa wah panas ya. Panas ya. Panas ya. Itu yang ngomong adalah Pak Tommy. Ini apalagi Anda tak kenal saya, berarti ini Anda bisa memberikan karakter ya. Maka yang merah ini semua nih ya, yang merah ini itu ya, itu sama dengan menjadi simptom dia. Jadi simptom. Sebentar, sih gitu ya. Jadi simptom ya, memang jadi simptom. Gitu ya. Nah, ini masalahnya ya, kemarin saya sudah jelaskan kenapa dari sendernya itu pria. Kenapa pria dan wanita saja jadi masalah gitu ya? Oh, bermasalah gitu. Kemarin saya sudah jelaskan bahwa kalau misalnya katakanlah how was the party? How was the party? It was lovely gitu ya. Kalau misalnya yang jawab adalah it was lovely, maka yang jawab ini dipastikan dia seorang wanita. Gitu ya, seorang wanita. Kenapa? Karena laki-laki biasanya sangat jarang menggunakan kata lovely. Bukan nggak boleh, tapi sangat jarang. Kita bicara sosiolinguistiknya. Ya, jadi kalau laki-laki mau bilang, how's the party? It was great, it was cool, keren gitu ya. Nggak bilang dengan lovely. Kalau bilang lovely itu adalah berarti perempuan. Apakah grammar bilang kayak gitu? Enggak, grammar enggak sejauh itu. Sosiolinguistik yang akan bicara itu, gitu ya, seperti itu. Jadi maka pria dan wanita itu akan berbeda ya, akan berbeda karakternya. Oke, jadi sebentar. Oke,
maka didapatlah simptomnya, sendernya adalah Tommy Andrian yang mengatakan, wah panas ya, wah panasnya itu adalah ini S ya, ini S ini yang saya birukan nih, huruf S ini, sign ya, S, wah panas ya. Kita tafsirkan kira-kira S ini apa? Untuk tahu itu dia untuk mengetahui itu dia sebagai signal atau sinyal, maka pahami dulu sendernya, siapa yang ngomong Tommy Andrian, Tommy yang di Unsada gitu ya. Muncullah klasifikasi ciri-ciri dari Tommy yang Anda sebut tadi. Maka ciri-ciri tersebut menjadi simptom. Ya, simptom. Oke. Itu adalah ciri-ciri yang melekat. Yang melekat. Meskipun tidak ada aksi, ciri-ciri itu tetap melekat. Meskipun tidak bekerja, ciri-ciri itu melekat. Meskipun di rumah itu melekat, dimanapun itu melekat. Ya, ciri-ciri yang tidak terelakkan ya. Oke, ciri-ciri seperti itu. Lalu S ini ya akan merupakan simbol ya, apabila dia dihubungkan dengan object and state of affairs ya, object and state of affairs. Object and state of affairs. Object and state of affairs. Ini adalah konteks. Ya. Konteks ya. Konteksnya. Konteks itu kita akan bicara lagi konteks ya. Tommy, dosen, ngomong di mana nih ya? Seandainya ngomongnya di kelas, ya, mau ngomong di kelas, mungkin Anda berpikir nanti saat ngomong di kelas, Anda kan melihat konteksnya, oh, Pak Tommy ngomong di kelas. Lalu Anda mulai melihat sekeliling tuh, karena Anda ada di kelas itu juga, Anda paham konteksnya, saya ngomong itu ada di kelas, maka Anda akan merujuk pada ruangan itu, ruangan yang sama, ya, di mana Anda mungkin melihat, oh iya, AC-nya itu mungkin kurang dingin, gitu ya. Kurang dingin. Lalu atau mungkin harinya memang panas gitu ya. Ya. Jadi kalau misalnya AC-nya menyala dengan baik tapi memang tetap panas, mungkin Anda akan bilang, iya Pak, memang panas banget nih Pak, gitu ya. Udah lama nggak hujan, seperti itu ya, nggak hujan, seperti itu. Tapi kalau misalnya Anda merasa memang AC-nya kurang dingin ya, sementara di luar tuh mendung, harusnya kan dingin ya, tapi karena AC-nya kurang dingin, maka Anda akan mengambil remote gitu ya, mengambil remote ya. Artinya setelah tahu siapa yang ngomong, ya sendernya, ciri-ciri sender atau simptom, lalu maka dia S ini akan berfungsi sebagai simbol melihat konteks yang lebih besar. Sebentar. Kenapa mati?